Penerimaan studi pada jenjang perguruan tinggi bukan sekadar pencapaian nilai akademis, melainkan sebuah pemahaman komprehensif sejak awal perkuliahan hingga kelulusan. Peraturan Akademik ITS 2025 menjadi landasan hukum utama dalam menjaga kualitas pembelajaran, tata kelola akademik, serta hak dan kewajiban mahasiswa di Institut Teknologi 10 November. Tahap awal penetapan status akademik mahasiswa dimulai melalui pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Pembayaran secara tepat waktu, sesuai jadwal resmi, merupakan kewajiban untuk menyelesaikan prosedur registrasi ulang. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan perwalian dengan dosen wali. Dosen wali bertindak sebagai pembimbing akademik dalam merencanakan studi, memberikan konsultasi, serta memberikan persetujuan pada formulir rencana studi atau FRS sebelum perkuliahan dimulai. Indeks prestasi dihitung berdasarkan perkalian nilai numerik mata kuliah dengan jumlah SKS kemudian dibagi dengan total SKS yang ditempuh. Untuk program sarjana dan sarjana terapan, ambang batas kelulusan atau indeks prestasi kumulatif atau IPK minimal adalah 2,0, sementara pada program profesi dan pasca sarjana adalah 3,0. Sistem evaluasi menetapkan nilai minimal C untuk mata kuliah wajib dan minimal D untuk mata kuliah lainnya, di mana mahasiswa berhak mengambil perbaikan nilai untuk memenuhi standar kelulusan program studi. Evaluasi masa studi dilakukan pada akhir semester 2 dengan target minimal 24 SKS dan IPK 2,0, serta pada akhir semester 4 guna mencegah kendala kelulusan dan mengurangi risiko dropout. Proses belajar mengajar di ITS didukung secara digital melalui Learning Management System MyITS Classroom. Mahasiswa wajib memenuhi batas minimal kehadiran presensi sebagai syarat memenuhi evaluasi pembelajaran. Harap diperhatikan, apabila mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, maka nilai yang diakui dan tercatat pada transkrip adalah nilai terakhir, bukan nilai tertinggi. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan semester antara untuk program percepatan atau perbaikan nilai. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lanjutan apabila telah lulus mata kuliah prasyarat dan mata kuliah dengan nilai D atau E wajib diulang pada semester berikutnya yang tersedia. Apabila diperlukan, pengajuan cuti akademik dapat dilakukan setelah menempuh minimal 2 semester pertama. Cuti akademik diberikan paling banyak 4 semester untuk jenjang sarjana dan sarjana terapan, serta tidak dihitung dalam batas masa studi resmi. Selain pembelajaran di dalam kelas, ITS memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar kampus melalui Badan Koordinasi Pengayaan Pembelajaran dan Karir atau BKPLK, serta program MBKM seperti magang industri, pertukaran mahasiswa, dan riset. Batas waktu studi maksimal untuk program sarjana dan sarjana terapan adalah 12 semester atau 6 tahun, di mana mahasiswa dihimbau menyelesaikan studi dalam waktu normal 8 semester. ITS akan menerbitkan surat peringatan akademik kepada mahasiswa dan orang tua apabila progres SKS atau IPK belum memenuhi target evaluasi pada semester 2, 4, atau mendekati batas masa studi. Apabila diperlukan, pengajuan cuti akademik dapat dilakukan setelah menempuh minimal 2 semester pertama. Cuti studi dapat diajukan karena alasan kesehatan, alasan pribadi, atau tugas kedinasan khusus. Pengajuan cuti dilakukan secara daring melalui portal akademik dengan persetujuan dosen wali dan ketua departemen sebelum minggu keempat semester berjalan sesuai ketentuan UKT yang berlaku. Proses kelulusan dilakukan melalui verifikasi pemenuhan SKS, kelengkapan SKEM dan TOEFL, penetapan IPK akhir, serta pengesahan dokumen dalam sidang yudisium departemen dan fakultas. Persyaratan kelulusan meliputi pencapaian skor TOEFL minimal 477 untuk kelas reguler dan 500 untuk kelas internasional, serta pemenuhan skor satuan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa atau SKEM minimal 2,1 dengan wajib mencantumkan kegiatan olahraga minimal 1 semester, menyelesaikan 144 SKS, IPK kumulatif minimal 2,0, tidak ada nilai E, menyelesaikan tugas akhir dan bebas tunggakan UKT maupun perpustakaan. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK akhir, yaitu memuaskan dengan IPK 2,76 hingga 3,0, sangat memuaskan dengan IPK 3,01 hingga 3,5, dan dengan pujian atau cum laude untuk IPK di atas 3,5.
Predikat dengan pujian atau cum laude hanya diberikan apabila mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu, tidak pernah mengulang mata kuliah, dan bebas dari sanksi pelanggaran etika atau akademik. Lulusan ITS berhak menerima 3 dokumen kelulusan resmi, yaitu ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI dalam format bilingual. Transkrip nilai berisi daftar lengkap mata kuliah, bobot SKS, nilai huruf, dan IPK akhir yang ditandatangani pimpinan fakultas sebagai bukti capaian pembelajaran. Ijazah diterbitkan 1 kali dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai bukti sah pemberian gelar akademik kepada lulusan yang telah memenuhi seluruh persyaratan. SKPI memuat rekam jejak prestasi, rekam pengalaman organisasi, rekomendasi kompetensi, dan sertifikasi keahlian yang diakui untuk memudahkan karir lulusan. Keberhasilan studi di Institut Teknologi 10 November sangat ditentukan oleh komitmen dan kedisiplinan mahasiswa dalam mematuhi seluruh peraturan akademik yang berlaku. Jadilah insan akademis yang unggul dan berkontribusi nyata bagi bangsa.